Terus ya Tuhan kalau boleh masih ngomong lagi. Terus aku percaya pokoknya aman, anakku aman, nggak ada yang ganggu, nggak ada apa-apa, wes aman, aku percaya gitu. Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Kembali lagi kita akan berbincang-bincang tentang mujizat-mujizat yang dialami anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Ini mujizat tentang anak-anaknya yang benar-benar mengandalkan Tuhan secara manusia, bahkan secara hukumnya yang berlaku. Ini nggak mungkin bisa gitu, nggak mungkin bisa secepat itu, nggak mungkin bisa begitu, tapi Tuhan yang menjadikan semuanya yang tidak bisa menjadi bisa. Itulah mujizat. Nah, bagaimana cerita yang selanjutnya detailnya ini yang mengalami adalah Ibu Henoh. Shalom Bu Henoh. Luar biasa ini kesaksiannya ya. Itu gimana ya Bu ceritanya ini Bu Henoh? Bu Henoh ini istrinya Pak Heru Gundul yang suka syuting-syuting di televisi swasta loh Bapak Ibu. Oke. Tapi di dalam hidup keluarganya itu tetap ada satu komunikasi dengan anak-anak begitu ya Bu ya? Iya, itu harus komunikasi. Tetap Tuhan nomor satu ya Bu ya? Tuhan pasti nomor satu. Nah itu waktu anaknya mengalami sesuatu itu yang berbau airport itu gimana itu Bu? Ceritanya itu bagaimana itu pertama kali itu? Aduh, dari mana nih mulai ya? Dari CCTV mungkin ya? Di CCTV ya. Dan 3 minggu yang lalu kurang lebih itu anak saya ada performance, kita kayak lomba lah itu. Lomba. Ceritanya jadi Putri Duyung. Oke. Itu di tingkat internasional, jadi di Singapura itu kan. Lombanya dia pergi dengan bawa barangnya dia. Tapi di samping itu juga dia juga bekerja di satu akademi mermaid ya istilahnya, Putri Duyung di Bali. Jadi dia dari Bali kan. Saya itu. Jadi mewakili Bali nih ceritanya. Oke. Mewakilin Indonesia. Indonesia ya. Oke. Nah, terus begitu pulang, bosnya tuh nitip barang yang itu isinya properti ya grupnya mereka lah gitu. Nah, karena itu dititipinnya saat dia pulang, terus itu perjalanan berupa tas, tas seperti tas mungkin kayak tripod, kayak tas tripod gede itu, pokoknya tas hitam ya. gitu. Nah, pas sampai di bandara karena udah malam juga kan, dia biasanya memang naik pesawatnya malam. Sampai Bali malam, sampai di pasar malam, dia hanya ngambil bagasinya dia sendiri. Yang dititipin lupa. Oke. Dan sampai jadi rumah benar-benar lupa. Oke. Sampai rumah, sampai di Bali, sampai di rumah, itu dia juga nggak ngerasa. Nah, kebetulan di bulan Mei ini juga ada performance di Jakarta. Nah, karena itu dia masih santai, masih persiapan ini untuk performance-nya, dia nyelam, dia ini, pokoknya persiapan untuk itu tujuannya. H-2 kan bosnya tanya, besok dibawa ya sekalian. Apa? Berubah. Dia ingat, aduh, barangnya berarti nggak keambil pas di bagasi, tinggalan di airport. Itu udah berapa lama Bu? 3 minggu. 3 minggu. Dan anak sekarang kan pasti searching gitu. Kalau barang kehilangan 3 minggu itu udah dinyatakan barang hilang gitu, kehilangan. Tak bertuan. Pokoknya kehilangan lah gitu. Jadi iya, beritanya kehilangan, jadi lapornya kehilangan dan sebagainya gitu. Ya udah dia prosedur. Sempat juga kan namanya anak pasti ke bapaknya, bapak dunia gitu. Tapi ada kenalan maskapai bla 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 gitu. Ada sih, tapi bukan yang maskapai itu, tapi maskapai yang lainnya. Tapi coba dihubungin, sana juga mau hubungin gitu. Karena udah 3 minggu dan berkasnya misalnya kayak foto bagasinya atau foto apanya tuh sudah nggak ada. Tolong dicari-cari lah. Itu kan tuh bukti penumpang pesawat X gitu kan. Akhirnya ketemu tiketnya itu, foto tiketnya itu. Itu tiket belinya, kayak untuk belinya tuh kopian pas beli tiketnya itu sama ya ada tiketnya juga ada, tapi nggak begitu jelas fotonya. Ya udah dia juga akhirnya
gimana ya, gimana, itu barangnya gimana, bayaran kantor, itu properti, mahal banget pasti. Ya kayaknya mahal. Sudah Bapak Tuhan doa gitu. Udah kita nggak bisa. Karena itu kan untuk bukti kita itunya kan nggak begitu jelas gitu loh. Entah kabur juga kan jadinya nggak begitu jelas. Ya kekuatan kita hanya Tuhan. Berdoa. Ibu bilang gitu aja. Iya, wes pokoknya berdoa. Karena kan roh yang saya nggak tahu ayatnya di mana. Pokoknya kan kalau kita punya roh yang di dalam lebih roh besar Allah gitu, ya, kita punya roh Allah pasti, dan kita pasti jadi anaknya Allah itu, jadi Bapak kita tuh kaya, Bapak kita tuh mampu gitu. Kita doa aja udah. Kita doa udah Hamin 2. Itu baru sadarnya Hamin 2. Terus Hamin 1 ada gimana, sudah ketemu belum, ada kabarnya belum. Udah bawa doa terus, bawa itu tanya. Tapi itu bosnya belum tahu ya? Udah tahu. Udah tahu. Karena kan dia udah, ya namanya itu umurnya tuh masih muda banget sebenarnya. Jadi berapa? 20 tahun. 20 tahun. sudah kegiatan sangat banyak. Iya. Oke. Jadi kan masih ada anak-anak, jadi masih ada, dia cerita sama bosnya juga kan. Ya namanya bos pasti ya harus ketemu, kalau enggak kamu harus ganti kan, intinya kan gitu kalau bos. Ya udah gitu. Terus dia ke bandara juga yang di Bali ke ini, pokoknya hubungan dia lapor lah gitu modelnya dia. Namanya siapa Bu? Lia langsung ke Bali, ke bandara Bali. Iya kan, dia kan posisinya di Bali. Stay-nya di Bali. Oke. Nah, terus dia itu minta tolong untuk ngecek yang dia lapor, dia ikut ya lapor sana, udah kasih tahu ya barangnya agak jadi susah. Itu barang dari Singapura ke Bali. Oke. Terus itu agak susah karena udah 3 minggu ya, pihak bandara udah ngomong bla gitu. Udah ya agak menciutkan ya. Udah pokoknya hari besoknya pas berangkat kemarin, berangkat siang-siang dapat info barangnya ada, udah ketemu gitu. Wah senengnya gitu. Itu ibu doanya gimana itu? Pokoknya kayak Tuhan. Sempet dapat rema nggak Bu, apa itu? Ya itu percaya. Oke. Nggak usah neko-neko, percaya gitu aja. Sehingga ini menguatkan Lia ini ya. Terus dia berangkat kemarin, nah ya nggak tahu memang kantornya tuh kalau berangkat pasti malam ya, mungkin cari malam. Nah sampai di Soekarno Hatta kan memang tanggal 34 kan ada 345 itu ada event itu tadi, performance di Jakarta kan. Jadi dia berangkat semalam sampai Soekarno Hatta jam 12 malam. Terus dia ini mungkin mau telepon, nggak berani kalau ngomong kan, pasti kalau dia ngomong pasti di WA. Aku sepertinya tidur di bandara nih. Anak 20 tahun harus tidur di bandara karena aku mau ngurusin itu. Nah sebagai ibu gitu ya, sebagai maminya, gini aja, bisa kantor kan tutupnya bukanya jam 9 jam 8-an gitu. Bawa pulang dulu. Nanti walaupun tidur di rumah itu 3-4 jaman nanti kan udah fresh, nanti berangkat lagi ke bandara gitu. Naik kereta bandara biar lebih ini nggak usah naik kendaraan umum kan nanti macet gitu loh. Udah terus balik lagi, enggak, katanya tuh bukanya jam 6 pagi, jadi aku daripada wira-wiri mau tidur di bandara. Aduh aku cuman diam, aduh Tuhan kalau bisa minta jangan tidur di bandara Tuhan, pokoknya gimana caranya Tuhan, kalau boleh minta tuh ini anak perempuan gitu. Kalau boleh minta ya terus amin gitu aja udah. Harusnya tidur kan, cuman ya tidurnya nggak bisa tenang kan, pasti gimana mikir. Terus ya tuh Tuhan kalau boleh pasti ngomong lagi. Terus aku percaya pokoknya aman, anakku aman, nggak ada yang ganggu, nggak ada apa-apa, wes aman, aku percaya gitu. Udah jam 3 pagi dia WA, Mami udah tidur belum? Ini aku sudah sampai di rumah gitu. Sampai di rumah. Dan barang sudah aku bawa. Puji Tuhan. Aduh senang banget. Jadi tuh kok bisa ya antara jam 12 malam sampai jam 3 pagi barang itu bisa
diambil. Diambil. Udah Itu kan bukan jam kantor, itu Iya. jam kantornya. Itu Jam puji kantornya apa itu ya? Jam kantornya Tuhan kali ya. Iya. Aduh, Tuhan baik banget itu. Itu Sampai kalau bukan sampai Tuhan mau ya. nangis, makasih Tuhan, sampai malam sampai aduh, ada air mata udah keluar. Tuhan baik banget, sangat baik itu. Iya, Karena saya nggak gimana bisa ya? bayangin gitu ya. Karena kita kan ibu-ibu kan anak jam segitu. Ya memang bandara tuh emang enak ya, Iya, aman. Cuman benar. kan kalau ada temennya tuh, aduh dia bawa barang, kok tidurnya gimana, tidurnya gimana. Puji Tuhan baik banget, sangat baik. Itu mujizat. Jam 3 itu kan sudah sampai di apartemen ya, Iya, dari rumah ya. Berarti kan sebelum jam 3 berarti proses itu Iya, sudah dari jam berproses 12 gitu ya. malam itu. Duh, itu kalau bukan malaikat Tuhan yang nolong itu bener. nggak mungkin ya, Bu. Benar banget. Nah, apalagi itu Enak kan ya. barang udah 3 mingguan. Udah Enggak 3 itu, minggu ya. bisa barang hilang. Dan itu kan dari Menurut Bali. hukum kan itu harus hilang, sudah hilang ya. Sudah bukan tanggung jawab bandara lagi kan. Apalagi kan itu dari Bali, Denpasar udah dibalikin ke Soekarno-Hatta. Jadi ngambil barangnya di Soekarno-Hatta itu. Oh, betul-betul. Jadi ini naiknya pesawat dari Singapura langsung ke Bali. Karena berarti bagasinya ketinggalannya di Bali. Tapi udah dibalikin ke Soekarno-Hatta. Ya ampun. Karena nggak diambil barang itu. Itu kan bisa aja orang nggak usah dibalikin ke sana, langsung ya disimpan apa diapain, dijual kayak diapain, bisa aja ya. 3 minggu loh, 3 minggu. Nah itu Tuhan itu bisa melawan segalanya. Bukan melawan sih, cuman bekerjanya luar biasa. Menurut hukumnya di situ kan 3 minggu harusnya hilang ya, Bu. Cuman kita juga ngasih tahu ke anaknya, besok lagi jangan teledor. Apa-apa pakai checklist lah, di checklist. Lia ngalami mujizat apa lagi? Apa ya? Oh, ada sih sebenarnya. Sebenarnya itu apa? Dia dulu kan pengen sekolah di Jerman. Walaupun sebenarnya sih saya tuh ibu tuh gimana ya, kalau jauh baru tamat SMA gitu. Tapi kan ya udah emang anaknya kita berdoa aja kalau Tuhan perkenankan. Sudah berangkat pastikan ikutin prosesnya kan. Karena dari sekolahnya bukan sekolah internasional, jadi kan dari sekolah umum gitu ya. Jadi kan dia harus ada prosesnya, misalnya harus sertifikasi. Mungkin kayak kalau bahasa di Inggris ada TOEFL gitu ya. Kalau ini kan sertifikasi, jadi dari A1, A2, B1, B2, C semuanya gitu. Nah, syaratnya sarjana itu kan B1, tapi dia ngelatih B2. Nah, terus ya itu tadi pas dia mau daftar ke itu kan tes itu ada tesnya juga kan. Tesnya tuh juga agak lumayan susah gitu. Dan tesnya untuk sertifikasi itu dalam setahun tuh nggak ada, maksudnya nggak tiap bulan ada. Jadi nanti ada pengumuman, harus daftar, nanti kalau kuotanya udah habis bisa daftar itu bulan berapa. Yang ada lagi beberapa bulan kemudian. Nah, dia tes, terus puji Tuhan dia lulus. Nah, terus daftar ke kedutaan. Nah, keasikannya dia ini pas mau daftar dia nggak lihat itunya, sertifikasinya tuh kadaluarsa kurang 5 hari itu. Jadi dari daftar tuh udah kadaluarsa. Jadi dia harus tes lagi. Jadi itu tes karena lagi. ngapain kok sampai lupa? Keasikan apa itu, Bu? Dia perform kan, atau apa? Iya, perform. Dia volunteer senangnya. Jadi kayak ke daerah-daerah pengabdian masyarakat gitu. Jadi ikut apa sih kayak sosial gitu ya. Ada bakti sosial gitu. Jadi kayak ya itu kayak volunteer itu. Misalnya apa, Bu? Yang dikerjain misalnya apa? Misalnya dulu pernah dia di mana ya, di pulau apa sih, di NTT apa di itu. Nah itu nanti pengabdian ke desa-desa tentang kesehatan, penyuluhan gitu. Iya, ke Lombok gitu. Keasikan itu sampai lupa. Terus apa yang terjadi? Ya dia harus daftar lagi kan. Dan akhirnya sekarang sudah ada panggilan, malah dia kasihkan. Nggak usah dibuka aja suratnya dari kedutaan. 2 kali panggilan nggak usah dibuka aja. Jadi nggak minat lagi itu maksudnya. Minat lagi. Dengar suara suara
apa doanya maminya ini, jangan keluar negeri kalau bisa. Wah, bisa di mana nih? Ditinggal anak tuh gimana gitu ya. Terus dia itu karena kita kan harus kuliah ya, di gimana pun strata kan harus ada lulusan SMA, S1 kalau gitu kuliah kan. Ya akhirnya dia daftar. Dia pengen kuliah, tapi dia tetap kegiatannya nggak bisa terganggu gitu loh. Karena sudah cinta gitu ya. Kegiatannya akhirnya cari yang online. Sekarang kan ada universitas swasta yang online gitu, dia cari online. Tapi bilang mau kuliahnya tuh nggak bilang misal dari jauh-jauh hari. Aku mau online aja ya, yang ini gitu. Terus ya udah daftar aja. Iya ini hari terakhir. Dia daftar tes. Ampun. Tes daftar dan itu kan diterima, udah tes, besoknya berapa hari kemudian ada pengumuman diterima. Dan jadi harus hari itu bilang sama mami papinya. Jam 9 malam. Hari itu tes. Jam 9 malam tuh aku mau ini aja. 9 malam. Terus dia nyiapin berkas. Ya. Akhirnya diterima. Dia tesnya besoknya. Besoknya tes dan beberapa hari kemudian pengumuman diterima. Terus dan, ya harus bayar dalam waktu 5 hari atau seminggu gitu. Harus menyediakan uang segitu. Gede ya Bu ya? Lumayan. Puluhan apa ratusan Bu? Puluhan ya, oke. Okay. Uangnya ada? Saat itu sebenarnya kalau ada, tapi kebetulan ada keluarga yang ponakan gitu harus sekolah di mandiri, negeri tapi mandiri gitu. Dan itu kan banyak karena itu teknik kan. Dan karena kita istilahnya itu nganggur gitu kan, mau dipakai dulu. Oke. Ya. Dan itu udah lari ke sana. Jadi yang pas untuk anaknya tuh nggak ada, kurang gitu, misalnya kurang. Aduh Tuhan, gimana Tuhan ini kurang, waktunya tinggal segini. Ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari. Berdoa juga Bu? Pasti itu. Pasti. Akhirnya kehendak mau jadi Tuhan, kalau memang ini boleh kuliah di sini pasti Tuhan kasih. Terus sampai hari keberapa tuh? Hari ke-3? Hari terakhir belum ada apa-apa. Hari terakhir pembayaran belum ada apa-apa? Belum ada. Nah, terus? Tapi sebelumnya anaknya itu, gimana tuh? Ya anaknya cuma tanya gimana Mi. Cuman gitu. Sempat juga kita juga ini enggak munafik enggak, kita juga sempat pinjam. Sempat pinjam juga sama temen yang kita anggap kita lihat itu bisa mampu, gitu ya, bisa meminjami gitu ya. Kelihatan. Terus pertamanya iya gitu. Nanti saya tapi mendekati seperti tidak ada tanda-tanda sampai tanda-tanda. Terus ya akhirnya Tuhan, aku percaya tetap doa. Itu harus tuh jawab. Aku percaya kalau emang boleh pasti ada gitu. Itu dia sudah sempat enggak, kita emang ini sering memang apa-apa kan harus melekat Tuhan, harus ini ya omong Tuhan. Kalau emang Tuhan kalau boleh pasti ini, pasti kalau ada jalan. Ya, itu sudah berkali-kali semua peristiwa begitu ya. Oke. Ini, akhirnya jam 1 jam 2 tuh ya itu ada transferan masuk. Jam 1 atau jam 2 ya? Jam 2-an itu. Oke. Gimana Bu tadi tiba-tiba dapat transferan? Iya. Itu transferan dari mana? Tapi Ibu nggak pinjem kan? Bukan, itu jadi kan jadi ambassador suatu produk. Jadi dari papinya Pak Heru untuk sesuatu yang ada kerjasama dengan itu memang pembayarannya nggak tahu kapan gitu. Kan kadang memang kalau suka-suka dia gitu. Kalau besar kan memang kan berapa tahun itu acaranya kan ada proyek besar. Tapi nggak ingat kalau ada pembayaran itu gitu ya? Oh itu sebenarnya tahu, cuman tanggalnya tuh cepet, jadi bukan tanggal itu. Oh, jadinya harusnya misalnya tanggal 10, tiba-tiba tuh tanggal 5 udah masuk gitu intinya. Oh, jadi ngerti ini biasanya tanggal itu, tapi nggak harus Pak Herunya sendiri nggak nelpon atau nggak minta kan? Karena sudah benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena kan biasanya itu bukan di tanggalnya, itu tanggalnya kan misalnya tanggal 10 tiba-tiba itu tanggal 5 gitu udah. Pas itu dibutuhkan ya. Dan itu jumlahnya sama persis yang dibutuhkan. Wow.
Ini bener-bener Tuhan baik banget. Tuhan. Iya. Dan itu ada jam-jam itu tiba-tiba ada notif gitu kan, biasanya kalau itu ada notif. Biasanya ada notif. Ada notif. Tapi di otak saya, di pikiran saya masih orang yang pertama itu yang yang dipinjemin itu. Ternyata pas dibuka. Tuhan itu Baik kalau banget. campur tangan memang kok tak terduga caramu, tak terduga jalanmu, itu ya begitu itu Tuhan itu senengnya. Luar biasa. Luar biasa ya. Apalagi Bu, itu ternyata putrinya Ibu itu Lia itu memang banyak sekali aktivitasnya, tapi itu. Dia juga banyak sekali kelupa-lupaannya. Yang katanya dompet jatuh lagi di mana tuh? Kereta pernah di kereta itu gimana itu ceritanya tuh? Dia dari Jogja mau ke Jakarta. Nah, terus ya itu biasa mungkin ngambil apa barang, dompetnya jatuh. Tapi dia nggak ngerti ya, nggak ngerti kan. Terus kalau mau ke apa kan itu naik komuteran kayak KRL, ngetep aja kan. Itu kan pasti udah siap di luar gitu, jadi nggak usah ngeluarin dompet. Ya udah. Jadi dia nggak ngerti. Nggak tahu, taunya sudah malam pas dia mau makan, dompetnya nggak ada. Jadi itu sampai Jakarta jam berapa itu waktu itu keretanya? Jam 7 malam. Jam 7 malam. Jadi dia sadarnya itu sudah sampai rumah. Sampai mungkin jam 9 atau jam 10 kali ya. Itu mau makan baru ngeliat dompetnya nggak ada. Terus apa yang dilakukan sama Lia? Pasti telepon mamanya. Telepon mamanya, Mami. Dompet kok hilang. Terus ya udah intinya gitu. Maminya berdoa lagi ya. Tapi udah tenang, kita tenang. Ya, oh gitu. Iya pasti gitu. Kalau memang jatahnya pasti balik gitu. Ibu doa apa waktu itu gimana? Ya Tuhan, ini anakku ada lagi sesuatu. Ya dompetnya hilang entah di mana. Kalau pikirnya kemarin saat itu malah mikirnya apa kecopetan, apa ini kan dia turun Jatinegara terus pindah motornya ke Manggarai kan, terus sampai sempat turun di Kalibata kan jadinya. Sempat apa dicopet? Iya, pikiran tuh jam-jam itu. Tapi akhirnya dia ke mana? Tapi itu tenang, kita tenang dulu, kita tenang. Terus ya tuh dia telepon KAI terus kereta. Terus tanya. Telepon jam kantor. Berarti besoknya dong teleponnya. Iya. Oke, terus? Ya, terus sana dompetnya seperti apa gitu, namanya siapa, tolong difoto KTP-nya gitu. Ternyata ada yang disamain dompet itu. Sudah ada di stasiun Pasar Senen, suruh ngurusnya. Utuh semua Bu? Utuh, nggak ada yang hilang. Duit apa utuh semua? Utuh semuanya. Itu kalau bukan malaikat Tuhan yang nyembunyiin ternyata jatuh di keretanya. Dompetnya itu jatuh di keretanya itu. Masih di situ? Iya, di bawah kursinya dia. Jadi waktu Lia telepon, datang atau telepon? Datang atau telepon? Datang. Itunya. Waktu lapor. Telepon. Nelpon ya, nggak datang. Nelpon itu dia ngomong aku duduk di kursi ini. Gitu. Dia kan tiketnya mana, keretanya apa, harus ada bukti apa dia naik kereta itu. Kalau nggak kan ntar dikira ngada-ngada atau apa gitu. Loh, tapi telepon kan nggak bisa buktiin. Enggak, udah itu nanti by WA. Oh, by WA. Oke. Oh, habis berarti dia telepon nomornya ini, saya duduk di sini. Terus bukti karcisnya nanti dibawa juga pas sana. Pas itu ngambil berapa barang. hari itu? Langsung besoknya bisa. Oh langsung. Waktu lihat telepon itu terus berapa lama? Itu kan langsung telepon bagian informasi itu, terus nanti suruh diarahkan ke itu. Ya malamnya dia telepon informasi. Nanti besok paginya harus sini karena semua barang hilang ada di Pasar Senen katanya gitu, stasiun Pasar Senen. Terus baru besok paginya dia cuma bawa tiketnya itu, bukti tiketnya, kursinya. Ya puji Tuhan ya ketemu. Saya tuh jadi ingat dulu pernah juga itu ya. Suami saya tuh itu lebih tidak masuk akal. Malah saya yang kesaksian sebentar sama-sama stasiun. Jadi itu satu amplopnya memang gede. Itu
isinya uang. Ditaruh di kursi itu, mau naik kereta kan ada kursinya tunggu, taruh situ, sudah mau naik lupa itu, nggak dibawa itu. Baru sudah sesudah di kereta dicari, duduk di kereta, ini kemana ini, turun lagi, masih ada di situ. Ya ampun, itu kalau bukan Tuhan, beneran dijagain malah. Bersyukur ya kita ini percaya Tuhan, cinta Tuhan, mau melakukan firman-Nya, jadi Tuhan pun juga jagain beneran ya Bu ya. Aduh, haleluya, bener. Taat dicorokin. Kata Pak Baja kemarin di Merakonet. Betul. Nah ini terus ini sebentar lagi kan gereja mau ngadain UC Unlimited Conference. Bu Henoh ini pernah diberkati Tuhan, saya pernah itu coba diceritain di sini tuh. Waktu ikut UC ini pernah lihat apa, diperlihatkan apa, ngalami apa secara roh gitu. Apa Bu Henoh? Itu yang di UC itu pas 2 tahun yang lalu Jadi pas pujian yang terakhir itu kan, yang terakhir yang rame-rame. Dan itu saya malah itu hari keberapa ya Bu ya? Hari pertama, hari kedua ya? Hari kedua ya. Kalau pertama itu apa? Jadi tiba-tiba tuh saya tuh nari-nari di Nigeria itu. Oh waktu itu kan di setelin video yang orang-orang Nigeria yang bersemangat nari-nari itu. Ada ibu-ibu yang pakai itu. Terus? Ya terus kok tiba-tiba tuh saya tuh malah udah di sana gitu loh, nari-nari di situ di Nigeria itu. Kayak dibawa Tuhan ke sana terus kayak gitu. lepas itu sampai happy, bahagia, sukacita yang kayak nguap banget gitu. Sampai kebawa sampai di otak kayaknya mau ketawa terus gitu. Sadar-sadarnya gimana Bu Ina? Ya sadar sudah itu kan kayak apa sih, kayak lagunya selesai kali ya. Kayak kita masih kayak di dalam itu. Terus sudah itu baru tiba-tiba sadar ya, kesadar itu. Masih di keluarga Allah atau gitu. Tapi sukacita itu sampai di otak tuh masih kayak maunya ketawa terus itu loh. Masih terus terbawa ya. Cuman sadarnya loh, aku ternyata gak di Nigeria. Belum. Tapi rasanya itu seperti di Nigeria. Iya. Ya sama orang-orang yang itu. Iya. Sama orang-orang itu. Biasa. Yang ibu-ibu pakai itu apa? Tutup-tutupan kepalanya itu, nari-nari itu. Nah kalau Pak Heru, Yosua Heru Gundul mendapat apa? Apa ya, dia kayak dibakar lagi rohnya kan, selama ini kan sibuk syuting, mungkin apa ya, apinya kurang atau apa gitu. Karena sibuk ya. Jadi terus dia kayak ngecas gitu ya, ngecas lagi gitu ya. Kayak dibakar lagi itu. Dapat ya? Gitu. Dapat ya, dan sukacita juga. Iya, sukacita. Rohnya kayak semangat lagi gitu ya. Kayak dibakar lagi kayak. Jadi menurut Ibu Yusi itu gimana? Luar biasa banget itu. Luar biasa. Kita dapat apa ya? Dapat sesuatu yang ilahi gitu ya. Iya. Sesuatu kita yang... orang kan beda-beda. Mungkin juga ada yang orang pingin apa, mungkin dalam kesembuhan dia pingin banget, terus akhirnya Tuhan itu sembuhkan dia. Benar-benar kayak apa ya, kayak misalnya kayak apa sih yang Yesus rasa apa yang naik pohon itu, yang Yesus itu kan dia benar-benar pingin ketemu Yesus ya. Sakius dengan keinginan yang itu banget kan, akhirnya malah dijamah. Malah dijamah, malah benar-benar malah yang pelit jadi baik hati. Iya. Itu sih benar-benar kan, kalau memang kita di UC itu kita benar-benar untuk Tuhan ya, benar-benar cari pasti Tuhan gitu cari ya, Tuhan itu pasti dapat. Cuman kalau cuman yang benar-benar cari Tuhan pasti ada dapat di UC itu, pasti ada di jawaban doa pasti. Itu luar biasa itu UC. Bisa nggak pesan sama pemirsa, pesan yang lain, harus menghadapi hidup ini bagaimana, terus nanti ngajak UC, coba Bu, menurut pengalaman Ibu selama ini, kalau apa masalah anak, masalah keluarga itu harus bagaimana, terus nanti terakhirnya ikut UC. Masalah keluarga dulu,
harus bagaimana menghadapi masalah yang ada. Saya percaya menghadapi suami pun pasti masalahnya juga banyak, ya kan Bu? Iya, pasti. Apalagi suami terkenal, suami sibuk terus, itu Iya. sebagai ibu harus bagaimana itu? Ya kalau rumah tangga setiap orang masalahnya pasti ada. Baik itu suami sama anak-anak atau mungkin juga sama keluarga, keluarga besar atau sekitarnya. Tapi itu satu itu andalin Tuhan, melekat sama Tuhan. Jadi ya masalah pasti ada, itu pasti. Nggak mungkin orang hidup nggak ada masalah. Betul. Cuman itu tanya Tuhan misalnya. Kalau saya tuh kalau ada masalah, Tuhan kenapa ya? Kok jadi gini ya? Terus ya udah Tuhan, aku percaya. Pokoknya pasti yang terbaik. Itu pasti Tuhan kasih. Udah gitu aja. Oke. Nggak bisa yang lain kan? Ya itu. Kayak misalnya anak pulang malam gitu kan, ibu kadang-kadang ini atau anak-anak kan kayak saya kan anak satu di Jakarta, satu di Bali. Pasti kan kalau mikirin Ibu dunia stay-nya di Jogja. jadi kan itu pasti kalau kita nggak sama Tuhan pasti pikirannya udah pikiran jelek lah karena kalau pikiran jelek pun jadi akhirnya jadi jelek kan. Jadi kita pikir positif sama Tuhan, minta tolong Tuhan yang aku percaya Engkau yang proteksi, nggak akan ada bahaya, nggak akan ada macam-macam. Bagian anak-anak perempuan semua pasti Engkau jagain, Engkau lindungi. Kadang juga tunjuk jalannya. Kalau Pak Heru yang syuting itu Ibu doanya gimana? Kalau itu sih saya, Tuhan aku percaya bahwa beri dia kesehatan, pasti kekuatan, dan selalu dalam Tuhan. Apapun itu selalu dalam Tuhan. Kalau gangguan tuh kan pasti ada, itu pasti, itu nggak namanya manusia kan. Tapi itu percaya Tuhan proteksi Tuhan. Karena satu saya pegang omongannya itu baru-baru. Dunia tuh memang jelek, tapi dia nggak mau Tuhannya benci dia walaupun hanya seperdetik pun. Jadi nggak akan melakukan yang Tuhan nggak mau, walaupun hanya seperdetik pun. Itu kan awal kita nikah dia bilang gitu. Jadi dia nggak mau Tuhannya nggak mau berpaling, hanya nggak mau ke dia gitu. Karena kalau dia melanggar. Jadi walaupun seperdetik pun dia nggak mau, Tuhannya nggak mau. Jadi dia mau tetap Tuhannya ada untuk dia. Jadi nggak mau pun seperdetik pun nggak mau ngangguin kesalahan. Ibu sendiri juga terus doa. Ya gitu. Jadi itu kan kita pegang. Karena apa? Kalau sudah Tuhan berpaling, nggak akan ada apa-apa, nggak akan bisa apa-apa. Jadi itu yang dipegang, dan kita juga selalu komunikasi sama anak. Tiap hari itu pasti komunikasi. Jadi pesan untuk ibu-ibu yang suka negatif thinking itu apa Bu? Coba Bu. Percaya. Percaya. Minta percaya terus proteksi, minta dilindungin suaminya untuk kesehatannya, kerjaannya, lingkungannya. Dan kita nggak bisa dong, misalnya apalagi kalau laki-laki harus gini kan nggak mau, tapi kita bawa doa aja. Terus kalau tidur kembang tangan. Oke. Terima kasih Ibu Heno, ternyata kesaksiannya wow. Kalau diterusin sampai besok ya. Ayo Yusi. Oke. Ikut Yusi yang luar biasa. Jadi yang kering-kering, yang ingin mengenal Tuhan lebih lagi, yang butuh pertolongan Tuhan, yang ingin baik itu di bidang pelayanan maupun secara pribadi ya. Karena ada teman saya juga yang ikut Yusi waktu itu ya. Bu. Jadi kalau itu waktu itu malah dia lucu. Jadi waktu dia Yusi, dia tuh bawa uang yang harusnya uang itu untuk, kalau orang Jawa kulaan, kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya? Untuk membeli yang itu untuk dagangannya dia. Tapi Tuhan tuh bilang itu berikan. Uang itu berikan padaku. Ya sudah, dia manut aja, taat. Itu uang diberikan Tuhan semua waktu Yusi tuh diberikan semua, masukin amplop, dikasih ke Tuhan semua, dimasukin ke gereja itu. Nah itu apa yang terjadi, dia benar-benar diberkati dan bisa dibukakan cara-cara Tuhan yang ajaib, sampai dia itu waktu itu dia itu ingin buka satu restoran mie.
itu Tuhan bukakan sampean. Jadi Tuhan itu benar-benar tidak ingin anak-anaknya berhutang. Tuhan tuh cuma pengen ketaatan kita. Luar biasa ya. Harus taat, enggak dicor. Wes percaya saja. Percaya saja. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Heno atas kehadirannya di Zona Mujizat, benar-benar memberkati saya dan juga pemirsa. Oke pemirsa, sampai di sini ya acara Zona Mujizat. Saya kalau bisa ngobrolnya lama lagi. Tapi semua sudah diatur sekian menit. Yang saat ini sedang gundah gulana, galau, punya masalah, datang ke Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Di sini tuh ada Pondok Daud 24 jam. Jadi kapan saja Anda bisa datang ke rumah Tuhan, cari Tuhan. Yang penting cari Tuhan lah, jangan cari manusia. Cari manusia pasti kecewa. Ibu Heno sudah mengalami yang begitu ya. Jadi tetap andalkan Tuhan. Tuhan punya 1001 cara untuk memberkati kita, untuk memulihkan kita. Datang ke ibadah. Yang belum kenal Tuhan Yesus, ayo datang ibadah aja. Datang ibadah, nanti di sana banyak hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan Anda, yang akan membimbing Anda untuk bisa lebih mengenal Tuhan Yesus. Karena dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Amin. Oke? Amin. Harus percaya itu. Kita harus juga memikirkan tidak hanya hidup di dunia ini saja, di akhirat pun kita harus persiapkan. Siapa yang bisa menolong kita di sana? Tuhan Yesus yang punya kuncinya. Hanya Dia yang punya kuncinya. Jadi ayo datang ke sana, datang ke rumah Tuhan. Sampai di sini ya acara Zona Mujizat. Kita akan berbincang lagi soal mujizat-mujizat yang lebih dahsyat di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.